Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi hari ini, Jumat 21 Oktober 2022, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Tidak Untuk Disingkirkan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Habakuk, pasal 3 ayat 19, demikian bunyinya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Suatu kali seorang anak remaja dengan polos berdoa, Tuhan, masalah kami begitu besar bagaikan sebuah gunung yang menghalangi langkah kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, untuk menyingkirkan masalah ini dari kami. Selesai berdoa, ayahnya berkata kepada anak ini, Nak, sepertinya kita harus berdoa lebih dari itu. Kita minta Tuhan bukan untuk menyingkirkan masalah tersebut, tetapi supaya kita diberi kekuatan dan hikmat untuk mengatasi masalah kita. Saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen berpikir seperti anak remaja tersebut, yaitu bahwa masalah yang dihadapinya harus disingkirkan. Mungkin saja mereka terobsesi dengan firman Tuhan yang berbunyi, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Lalu kemudian orang-orang Kristen melambangkan kata gunung sebagai suatu masalah besar. Tentu Tuhan tidak menganggap pemikiran ini salah. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita umat Tuhan, seringkali Tuhan tidak menyingkirkan gunung tersebut, tetapi Dia memberi kekuatan kepada umatnya untuk mengatasinya. Ketika bangsa Israel di tanah Mesir, di tanah perbudakan, Tuhan tidak serta-merta menyingkirkan kerja paksa yang ditetapkan Firaun bagi mereka. Tetapi nyatanya mereka bisa bertahan sampai saat di mana Tuhan mengeluarkan mereka dari sana. Itu semua karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan, Tuhan tidak menyingkirkan panasnya matahari dan gersangnya padang gurun. Tetapi Tuhan menutupi mereka dengan tiang awan dan memberi air dan mana saat mereka membutuhkannya. Tuhan juga tidak menyingkirkan gerombolan perampok dari bangsa Amalek. Tetapi Tuhan membuat bangsa Israel kuat dan menang atas mereka. Ketika mereka sudah menetap di Kanaan, Tuhan juga memberi kekuatan kepada mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka yang masih tinggal di sana. Saudara-saudara, hal ini pun berlaku dalam perjalanan hidup orang Kristen. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada umatnya untuk menghadapi penganiayaan. Bahkan bagi Paulus, bukan hanya tekanan dan penganiayaan dari luar, tetapi juga dari dalam, yaitu adanya duri di dalam dagingnya. Tuhan tidak menyingkirkan duri dari dalam dagingnya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjadi seorang pemenang. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, paling tidak ada dua maksud Tuhan berkaitan dengan tidak disingkirkannya masalah dari kehidupan umatnya, yaitu agar mereka bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan, serta bisa menjadikan masalah itu sebagai pengalaman untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah kita tidak putus asa ketika menghadapi masalah. Mari kita minta hikmat dan kekuatan kepada Tuhan dan terus meyakini bahwa kita bisa mengatasi masalah itu. Mazmur 18 ayat 30 demikian bunyinya. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Itu sebabnya saudara, kalau kita menghadapi masalah, boleh kita minta masalah itu Tuhan singkirkan. Tetapi yang terutama, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan masalah itu. Kalau digambarkan masalah sebagai tembok, ayat yang baru kita baca mengatakan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memampukan kita untuk melompati tembok itu, artinya memenangkan peperangan menghadapi segala masalah dalam hidup kita. Saya anjurkan saudara membaca Mazmur 18 seluruhnya. Kalau saudara membaca dan merenungkannya sungguh-sungguh, di situ ada kekuatan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada umat-Nya yang sungguh-sungguh mau berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan segala hal yang luar biasa untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan hidup dalam hari yang baru. Kami telah menerima firman-Mu dan itulah bekal yang luar biasa yang akan memberikan kekuatan kepada kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah yang datang dalam hidup kami. Ajari kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan dan hanya mempercayai Engkau dalam menjalani kehidupan dengan berbagai dinamikanya ini. Apa yang telah kami alami di masa-masa yang lalu, bagaimana Tuhan menyertai kami, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, sehingga kami tetap ada sampai saat ini, maka di hari-hari yang mendatang, kami pun tetap akan Engkau berikan kekuatan dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, karena Tuhan mengajari kami untuk berperang dan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gunung yang ada di hadapan kita bukan untuk disingkirkan, tetapi untuk ditaklukkan. Dan Tuhan menyediakan kekuatan agar kita sampai kepada puncak gunung itu dan menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Selamat bekerja saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.